Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan mata kuliah transaksi elektronik. Di sini kita ingin menjelaskan hasil dari tugas besar kita, yaitu perancangan e-payment berbasis lokasi atau yang namanya itu adalah MAPAI. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alamsyah Putra Muzara Puhan, NRP 1520 Saya Cikal Gemintang saya NRP 15 2022 099. Nama saya Muhammad Farahnya Madiansyah dengan NRP 15 2022 102. Saya Asma Silviana, NRP 17179. Baik, untuk yang pertama itu di sini ada riset dan perencanaan yang di mana sistem e-payment MAPAI memastikan digunakan sesuai tujuan dengan membatasi transaksi berdasarkan lokasi. Untuk pengisian saldo dikendalikan oleh pengurus dan semua transaksi tercatat untuk transparansi dan dibandingkan dengan e-payment lain. MAPAI ini lebih spesifik dengan lokasi dan keamanan ketat. Kemudian untuk selanjutnya ada teknologi, di sini ada front end, back end, database keamanan. Untuk front end-nya di sini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan filament PHP yang digunakan untuk membangun dashboard pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Untuk back end-nya menggunakan Laravel yang dipilih sebagai framework utama karena menyediakan fitur bawaan untuk manajemen autentikasi, validasi data, serta keamanan. Untuk database-nya, SQLite digunakan dalam pengembangan agar mudah dikelola. Namun, MySQL juga dapat digunakan untuk meningkatkan performa. Kemudian ada keamanan, yang dimana sistem ini menerapkan autentikasi dengan JWT token, hashing dengan Bcrypt, geolokasi, dan geocoding untuk menentukan lokasi dan validasi input untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya itu ada arsitektur. Di sini ada model client server, di mana frontend mengirimkan permintaan ke backend Laravel untuk memproses transaksi. Yang kedua itu ada model view controller atau MVC, yaitu adalah pemisahan antara model, controller, dan service untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Yang terakhir ada REST API, digunakan untuk berkomunikasi antara front-end dan back-end, memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya ada fitur utama, yang pertama itu ada batasan lokasi. Rekening pengguna diatur oleh pengurus aturan yang dapat diubah pengurus berupa area transaksi untuk membatasi lokasi transaksi pengguna. Jadi nanti ada lokasi yang harus dibatasi, itu misalnya kita hanya di Amerika saja. Selanjutnya ada pembatasan transfer. Jadi transaksi ini hanya dapat dilakukan ke rekening yang berada di dalam lokasi tujuan sesuai aturan yang ditetapkan pengurus rekening. Jadi ini adalah lanjutan dari batas lokasi. Jadi kita hanya bisa transfer di area Amerika saja, seperti yang tadi saya contohkan. Selanjutnya itu ada mata uang spesifik. Nah, di sini ada untuk mendukung transaksi dalam mata uang, itu tertentu seperti contoh sebelumnya itu ada Amerika, jadi hanya bisa dipakai untuk dolar. Rupiah itu tidak bisa. Selanjutnya ada pengawasan transaksi. Jadi sini tuh karena kita lokasinya terbatas, pembatasan transfer juga terbatas, kita akan mengawasi juga transaksi dari si usernya. Di sini ada alur sistem. Yang pertama itu adalah proses transaksi dimulai oleh pengguna dan pengurus sistem. Yang kedua ada pengurus membuat rekening. Yang ketiga ada pengurus membuat rekening pengguna. Yang keempat adalah pengurus mengisi saldo ke dalam rekening tersebut. Yang kelima adalah pengurus menetapkan ke area transaksi yang diperbolehkan. Contohnya tadi seperti hanya di Amerika. Yang keenam adalah pengguna melakukan pembayaran. 7 itu ada pengguna melakukan transaksi menggunakan rekening yang telah diberikan oleh pengurus. Yang delapan adalah server mengecek lokasi pengguna. Nanti jika kita ingin transfer, sistem akan otomatis mengecek atau mengetahui lokasi kita tuh di mana sekarang. Dan kesembilan adalah sistem verifikasi lokasi pengguna saat melakukan transaksi. Jika lokasi pengguna berada di dalam area yang telah ditentukan, maka transaksi dapat dilanjutkan. Jika lokasi pengguna berada di luar area yang ditentukan, maka transaksi akan mengalah. Contohnya yang seperti tadi, kita ini diberikan hanya di Amerika, tapi kalau kita misalnya transaksi di luar seperti di Indonesia, di Kanada, itu tidak bisa karena tidak mencakup fitur yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua belas adalah jika lokasi valid, maka
transaksi diproses dan berhasil lakukan. Jika tidak, sistem akan menolak transaksinya. Di sini ada perancangan database, di sini ada 2 tabel, yaitu tabel user dan transaksi. User transaksi itu berisikan ID, sender, receiver, amount, IP, latitude, longitude, itu berguna untuk sebagai lokasinya nanti, description, dan created at. Yang terakhir ada user yang berisikan ID, nama, email, password, role, balance, remember, token, dan created at. Nah, yang selanjutnya di sini ada hak akses. Di aplikasi kami ada 4 role yang digunakan, yaitu yang pertama ada super admin, ada pengguna, dan ada merchant. Yang dimana super admin ini dia mempunyai hak akses penuh atas aplikasi yang kita buat, yang dimana super admin bisa membuat rekening, mengatur rekening pengguna lain, melihat transaksi pengguna lain, melihat transaksi sendiri, transfer, penarikan dana, dan tetapi dari super admin tidak bisa melakukan transfer ke merchant. Nah, untuk admin ini di bawahnya super admin, jadi dia cukup banyak memiliki akses, namun hanya tidak bisa melakukan penarikan dana. Yang berikutnya ada pengguna atau user. User ini hanya bisa melakukan transaksi sendiri dan melihat hasil dari transaksi itu sendiri yang dilanjut dengan bisa mentransfer ke merchant-nya. Nah, yang berikutnya itu merchant. Merchant sendiri hanya bisa melakukan transfer, melihat transaksi sendiri, sama penarikan dana hasil dari transfer dari pengguna. Nah, yang berikutnya keamanan yang digunakan dalam aplikasi itu ada 4. Yang pertama hashing password Bcrypt, yang dimana Laravel defaultnya menggunakan Bcrypt untuk menghash kata sandi, menjaga keamanan dengan mencegah pemulihan kata sandi asli meskipun data terekspos. Yang berikutnya ada autentikasi JWT. Token ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang telah login dan memberikan aksesnya hanya kepada request yang sah. JWT juga memiliki masa berlaku sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan token yang dicuri. Yang berikutnya ada validasi input. Sistem validasi untuk mencegah input tidak valid atau berbahaya. Semua request diperiksa dengan aturan validasi yang ketat serta sanitasi input untuk menghindari serangan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan cross-site request for forgery atau CSRF. Yang berikutnya ada enkripsi, HTTPS, dan TLS, yang dimana berfungsi untuk mengenkripsi data yang dikirim antara pengguna dan server, mencegah penyadapan, manipulasi, dan serangan main in the middle atau MITM. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri ada 4 kategori. Yang pertama ada monitoring kinerja, pembaruan keamanan, log dan audit, dan yang terpenting itu kita memiliki backup data, yang dimana backup data sangat penting dalam pemeliharaan yang kami buat. Yang berikutnya ada pengembangan. Pengembangan itu ada optimasi performa, testing berkala, penambahan fitur baru, serta skalabilitas. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja melihat ke demo dari aplikasi yang kami buat. Untuk demo yang pertama kita memiliki halaman login. Halaman login ini bisa digunakan untuk login super admin, admin, user, dan juga merchant. Yang artinya semua akun menggunakan satu halaman login yang sama. Di sini untuk demonya kita akan melihat dulu untuk role super admin. Di sini super admin itu memiliki tab transaksi, transfer, transaksi, dan juga pengguna. Di sini contohnya ada saldo tersisa 10 juta. Dan di sini seperti yang bisa sesuai dengan hak akses yang sudah dijelaskan sebelumnya, super admin ini bisa melihat list pengguna, dan di sini juga sudah dijelaskan kalau relasi antara admin dengan user lain. Contohnya di sini ada super admin. Di sini ada admin dengan nama administratornya itu super admin karena dibuat oleh super admin. Lalu ada user. User itu nama administratornya admin karena dibuat oleh admin. Dan di sini juga kita bisa melihat role, saldo, dan juga email yang digunakan untuk login user. Lalu untuk contoh selanjutnya, kita akan melakukan transaksi menggunakan akun user. Di sini contohnya ada saldo tersisa 30.000 dan juga pengeluaran 70.000 karena sudah melakukan transaksi 2 kali di sini pada 7 Mei dan 4 Mei. Di sini jumlahnya juga dijelaskan ada 50.000 dan juga 20.000. Untuk transaksinya, di sini kita harus menyalakan GPS agar bisa melihat
lokasi yang kita sekarang ya. Di sini contohnya kita memasukkan rekening penerima. Jadi rekeningnya 4, yang artinya penerimanya itu namanya merchant. Nah, di sini jumlahnya misal kita masukkan 10.000. Nah, untuk lokasinya ini terisi otomatis dan tidak bisa diubah, hanya bisa dilihat saja. Dan jika kita klik transfer, maka akan sukses. Dan di sini ditambahkan ke daftar transaksi 7 Mei dengan jumlah 10.000. Dan selanjutnya kita bisa melihat di akun admin. Di akun admin ini akan ditampilkan log transaksi pengguna. Misalkan kita sudah melakukan 3 kali transaksi di akun user. Di sini kita bisa melihat kalau transaksi yang dilakukan user itu pada tanggal 4 Mei, 7 Mei, dan juga transaksi sebelumnya. Mungkin sekian untuk demo dan juga presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.